Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis kita. Masih hadis yang sama, yaitu idza mata insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Dalam riwayat lain atau dalam redaksi lain, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, kemudian au ilmin yuntafa'u bih, au waladin shalihin yad'u lahu. Kita masih membahas satu hadis ini, dan 4 pertemuan sebelumnya, 4 pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang poin yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah terkait dengan shadaqah jariyah, sudah kita bahas juga tentang bagaimana tentang shadaqah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, kita sudah bahas banyak tentang kitab-kitab gitu ya, seperti contohnya pohon juga, kemudian ya dan lain sebagainya ya. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu awwaladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bapak, ibu, calon bapak dan calon ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan anak yang soleh ini, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah akan kita bahas setidaknya dari 2 sisi terlebih dahulu ya, dari 2 sisi. Yang pertama adalah sisi kita sebagai sudut pandang kita sebagai orang tua. Yang kedua adalah sudut pandang kita sebagai seorang anak ya. Pertama adalah sebagai orang tua ya, sebagai orang tua terlebih dahulu. Ya, ini kalaupun adik-adik sekalian belum menjadi orang tua, setidaknya ini akan menjadi bekal ya buat jadi bapak-bapak nanti ya, calon bapak-bapak ini, dan ini calon ibu-ibu ya, atau barangkali calon bapak ibunya ada di sini barangkali gitu ya. Kalau yang jodoh. Jadi calon bapak ibunya ada di sini, anaknya belum lahir. Ya, jadi yang pertama adalah dari sudut pandang orang tua terlebih dahulu ya, dari sudut pandang orang tua. Jadi bagi orang tua, ketika kita sudah memiliki seorang anak atau 2 orang anak atau 3 orang dan seterusnya ya. Pokoknya kita menjadi orang tua ya. Maka perlu kita sadari bahwasanya anak itu merupakan investasi, merupakan aset ya. Kalau dalam kata itu aset yang sangat berharga sekali. Atau kalau bahasa duniawinya adalah emasnya orang tua ya. Emasnya orang tua, mutiaranya orang tua ya. Kenapa demikian? Karena anak itu memang investasi yang luar biasa sekali, yang akan memberikan kepada kita, kalau bahasa ekonomi adalah return of equity ya. Bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia itu sangat profitable banget ya. Dan di akhirat
pun akan mendapatkan ruwe yang luar biasa. Ruwe masih bahasa ekonomi juga. Di dunia, orang tua itu akan mendapatkan bakti dari anak tersebut. Ya. Jadi ketika berada di dunia, apabila kita selaku orang tua berhasil mendidik anak, itu ketika anaknya menjadi soleh, maka anak-anak tersebut akan senantiasa berlaku sopan kepada kedua orang tuanya, bertutur kata dengan yang baik, kemudian peka gitu ya, ngebantu orang tua, ngebantu masak gitu ya, ngebantu angkatin barang, kursi, meja gitu ya, ngebantu benerin TV yang laki-laki yang gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika di dunia, orang tua tersebut akan mendapatkan baktinya, dan ketika di akhirat, orang tua bisa mendapatkan syafaat dari anak tersebut. Seperti contohnya adalah dalam sebuah, kalau tidak salah ini hadis qudsi ya. Itu pada saat di akhirat ada seorang anak yang dia ini berada di surga, sedangkan kedua orang tuanya atau salah satunya itu berada di neraka. Na'udzubillah. Ketika kedua orang tuanya ini berada di neraka dan anaknya berada di surga, sang anak ini tidak terima kepada malaikat. Bahkan si anak ini menangis. Karena apa? Karena kedua orang tuanya yang telah mendidik dirinya kok malah masuk neraka. Maka mendengar hal tersebut, bahwasanya ternyata kedua orang tuanya berada di neraka karena kemaksiatannya, karena hal-hal yang memang itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka sang anak ini kemudian meminta request gitu ya ke malaikat. Saya berada di surga, tapi kok saya tidak menemukan kedua orang tua saya gitu. Maka dijawab oleh malaikat bahwasanya kedua orang tuanya berada di neraka. Maka sang anak itu merespon hal tersebut dengan, saya nggak mau berada di surga sebelum kalau orang tua saya nggak mau surga. Kalau orang tua saya berada di neraka, seperti itu. Maka akhirnya karena malaikat belum mengabulkannya pada saat itu, maka sang anak ini menangis saat berada di surga. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya, ini kenapa kok ada seorang anak yang sudah masuk surga tapi dia masih nangis? Ternyata saat dijawab, sang anak ini menangis karena kedua orang tuanya berada di neraka, tidak berada di surga bersama sang anak itu. Akhirnya dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala bawalah orang tua tersebut, pindahkan orang tua tersebut dari neraka ke surga karena aku telah mengampuninya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni karena apa? Karena syafaat dari anak-anaknya ini. Maka inilah hebatnya atau fadilahnya ketika kita selaku orang tua memiliki anak yang soleh-solehah. Ketika di dunia kita bisa mendapatkan baktinya, dan ketika di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Pun sebaliknya, ya berlaku sebaliknya, dan ini harus hati-hati sekali bagi kita ya calon orang tua. Jangan sampai kemudian anak-anak kita justru tumbuh menjadi pribadi yang hobinya adalah maksiat, hobinya adalah durhaka dan sebagainya. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau udah seperti itu sangat menderita sekali sebagai orang tua ya. Karena berlaku sebaliknya ya. Ketika di dunia, na'udzubillah, kita malah mendapatkan durhakanya. Ketika di akhirat, na'udzubillah, kita malah bisa berpotensi tertarik juga ke neraka. Karena apa? Karena mungkin kita lalai, karena mungkin kita abai gitu ya, kita cuek gitu ya terhadap apa yang diperbuat oleh anak-anak kita. Jadi jangan seperti itu. Maka calon bapak, calon ibu sekalian ya, kita hendaknya senantiasa berusaha untuk mendidik anak-anak kita agar senantiasa menjadi anak yang soleh dan solehah. Salah satu caranya yang paling gampang ya didik anak-anak kita dengan di pesantren. Ini mendidik anak-anak
kita titipkan di pesantren, ini adalah salah satu alternatif agar kemudian anak-anak kita ini bisa dididik dengan pendidikan yang islami, yang soleh, soleha, yang agar kemudian menjadi atau berkarakter apa istilahnya, pokoknya bisa membuat anak tersebut bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di dunianya dia bisa bermanfaat tidak hanya bagi dirinya saja, tidak hanya untuk barangkali kampungnya, gitu, tidak hanya barangkali buat negaranya, tapi untuk manusia seluruhnya. Barangkali suatu saat si anak tersebut akan menjadi pemimpin yang berpengaruh, gitu ya, dan sebagainya. Ini karena apa? Karena didikan orang tuanya, yang kemudian orang tuanya ini menitipkannya kepada pesantren seperti itu. Salah satu contoh seperti itu, ya, salah satu alternatifnya. Bisa juga barangkali alternatif lainnya, misalkan diprivatkan, misalkan gitu ya. Ada barangkali guru kita yang misalkan jago di bidang tilawatul Quran, qori gitu ya misalkan. Kemudian anak kita hantarkan kepada beliau untuk dididik ya, menjadi seorang qori atau bahkan menjadi seorang muballigh gitu ya, menjadi seorang penceramah dan sebagainya. Maka ini pun kita selaku orang tua yang bahkan kita mungkin barangkali nggak punya skill di bidang ceramah gitu ya, kita nggak punya skill di bidang qori gitu. Kita belum punya kemampuan di bidang-bidang tertentu. Tapi ketika kita menghantarkan anak-anak kita ke orang-orang tertentu, ke guru-guru tertentu, ke lembaga-lembaga tertentu yang akan mendidik anaknya pada kemampuan tersebut, maka si orang tua ini yang mengantarkan anaknya ini akan kecipratan pahala dari manfaatnya anak tersebut, ya. Nah, jadi artinya kita jangan sampai putus asa selaku orang tua ketika kita belum memiliki kemampuan apa-apa barangkali ya. Maka kita bisa menghantarkan anak kita ke orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu seperti itu. Kemudian selain itu, kita selaku orang tua pun bisa senantiasa mendoakan anak-anak kita sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran, yaitu doa yang sangat masyhur sekali. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi doa ini yang barangkali kita sudah hafal semuanya, yang sudah sering kita ucapkan, sering kita panjatkan dalam doa kita. Maka insya Allah ini pun termasuk salah satu kiat, salah satu ikhtiar, salah satu usahanya orang tua agar mendapatkan apa isi doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina. Yang pertama adalah azwaj, yaitu pasangan-pasangan kita. Maksudnya adalah ya barangkali kalau konteksnya adalah suami, maka untuk istrinya atau untuk istri-istrinya gitu ya. Karena kan azwaj gitu ya. Atau kalau misalkan konteksnya adalah istri, maka untuk suaminya gitu ya. Pasangan-pasangan kami gitu. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, baik anak-anak kita ya, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita ya. Pokoknya keturunan kita gitu ya. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun. Ada yang namanya qurrata a'yun di sini? Enggak ada ya. Ya, qurrata a'yun itu penyejuk mata, penyejuk hati gitu. Jadi ketika melihatnya itu kita merasa, masya Allah, ini bayi imut banget gitu ya. Ada bayi baru lahir ya, masya Allah, ada anakku baru lahir, masya Allah, kok imut banget gitu ya. Ngomong banget, masya Allah, imut banget ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah qurrata a'yun, atau arti lain dari qurrata a'yun adalah ketika kita melihat seorang anak tersebut berbakti kepada kita. Jadi ketika anak tersebut misalkan salaman ke orang tua gitu ya,
salaman dicium tangannya, ya. Atau mungkin barangkali cium pipi orang tuanya gitu ya. Nah, kita merasa tentram di situ, kita merasa nyaman. Loh, kok kita kayaknya adem banget hati kita gitu ya. Atau mungkin kita mendengar kata-kata yang keluar dari anak-anak kita itu adalah kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyejukkan, bahkan kata-katanya ilmiah gitu ya, bahasa ekonomi atau bahasa fikih gitu ya, bahasa hadis dan sebagainya. Wah, ini tentu akan membuat kedua orang tuanya hatinya itu menjadi sejuk. Nah, ini yang salah satu definisi dari qurrata a'yun tadi. Ya dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang menyejukkan hati. Nah, ini namanya qurrata a'yun ya. Kemudian terakhir waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah mudah-mudahan kita selaku orang tua ini kelak akan menjadi orang tua yang bertakwa dan juga memimpin orang-orang yang bertakwa, atau anak-anak kita, keturunan kita ini adalah harapannya akan menjadi orang-orang yang bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa ini adalah doa yang simple, doa yang mudah sekali kita ulang-ulang gitu ya, tapi ternyata maknanya sangat dalam sekali ya. Kemudian berikutnya adalah selaku orang tua hendaknya kita berusaha senantiasa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik ya, karena memang sekali lagi anak itu adalah investasi yang luar biasa bagi kedua orang tuanya. Apalagi ketika kita mendidiknya dengan misalkan minimal ya dengan tauhidullah ya, dengan mengesahkan Allah. Kita mengajarkan siapa sih Allah, kemudian bagaimana sih Allah ya, kemudian apa sih yang bisa dilakukan Allah dan sebagainya. Itu kita coba tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Misalkan ketika anak kita sakit ya, mungkin biasanya orang tua akan berkata, ayo minum obatnya biar sembuh ya. Ini salah enggak? Salah enggak? Enggak salah ya. Ini enggak salah karena memang minum obat juga bisa sembuh gitu ya. Cuma lebih baik lagi kalau kita menginstruksikan minum obat itu dengan penanaman nilai tauhid. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah, nah, Allah itu maha penyembuh ya. Allah itu maha penyembuh dan Allah akan menyembuhkan kita jikalau kita senantiasa berikhtiar, berusaha. Dan salah satu usahanya adalah dengan meminum obat. Maka dengan kita meminum obat, Allah akan menyembuhkan kita ya melalui perantara obat tersebut. Panjang banget. Ya memang panjang ya, memang panjang. Tapi dengan ini anak akan mikir, oh iya, ternyata Allah yang menyembuhkan saya. Obat yang saya minum ini hanyalah perantara saja, ya bukan penyembuh. Yang menyembuhkan tetaplah Allah. Ya, karena bisa jadi jamaah sekalian, ketika kita meminum obat, loh kok nggak sembuh-sembuh? Ya karena memang Allah belum mengizinkan gitu ya. Karena memang ini adalah masih dalam ranah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengizinkan sembuh, ya akan sembuh. Bahkan ketika kita tidak minum obat pun, kalau ternyata Allah berkehendaknya sembuh, ya akan sembuh sendiri seperti itu ya. Nah, ini terjadi di beberapa kasus memang ya. Ini adalah salah satu contoh penanaman nilai tauhid kepada anak-anak kita pada saat kasusnya adalah meminum obat. Misalkan seperti itu. Atau contohnya adalah misalkan anak kita bertanya tentang, ayah, kenapa sih kok burung itu bisa terbang? Kenapa burung bisa terbang? Karena punya sayap. Ya. Nanya ke ayah, diamnya sama ibu. Ya. Ya, karena memang burung itu punya sayap, ya, burung itu punya sayap. Tapi akan lebih baik lagi jikalau ibunya ini menjawab, burung itu bisa terbang karena kehendak Allah. Allah berkehendak untuk memberikan sayap kepada burung tersebut
dan memberikan petunjuk kepada burung mempunyai naluri untuk mengepakkan sayapnya, sehingga atas izin Allah burung itu bisa terbang. Panjang ya, Masya Allah ya. Tapi walaupun panjang, mudah-mudahan dengan cara seperti ini anak pun akan berpikir, ya. Anak pun akan berpikir. Karena beberapa kasus juga ada beberapa burung yang memang punya sayap tapi nggak bisa terbang, ya. Contohnya ayam, pitik. Ya. Contoh lainnya misalkan burung merak ya, burung merak ini kan salah satu burung ya, cuma dia nggak bisa terbang, dia misalnya cuma pamer sayapnya doang ya, burung merak itu. Dan lain sebagainya lah. Ya, artinya di sini adalah perlunya bagi kedua orang tua untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anaknya seperti itu. Atau contoh lainnya adalah pendidikan Al-Quran. Nah, ini nanti insya Allah akan masuk ke pembahasan berikutnya ya terkait dengan Al-Quran ini. Kalau seandainya kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran, ya maka per hurufnya, per katanya, setiap anak tersebut membaca Al-Quran, maka orang tuanya yang mendidiknya tersebut akan mendapatkan fadilah, akan mendapatkan pahala dari bacaan Quran yang dibacakan oleh anak-anak tersebut. Atau mungkin barangkali kita selaku orang tua, barangkali kita belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka minimal kita selaku orang tua menitipkan anak-anak kita ke guru-guru ya, ke lembaga pendidikan, ke pesantren gitu ya, agar anak-anak kita pun bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya minimal seperti itu. Karena dengan usaha seperti itu mengantarkan anaknya ke pesantren misalkan, maka ini pun merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita selaku orang tua agar anak-anak kita tidak buta huruf Al-Quran. Jadi kira-kira seperti itu. Insya Allah pembahasan Al-Quran akan lebih panjang dibahas di pertemuan berikutnya kan. Nah ini adalah selaku orang tua. Kemudian sudut pandang kedua adalah sebagai seorang anak. Ya, sekarang adalah sebagai seorang anak. Maghribnya 7 menit lagi ya. Masya Allah, gak kerasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, surat apa itu? Surat ada surat Al-Aziz ya. Adanya Yusuf. Surat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra kan? Saya juga lupa. Iya, kalau tidak salah Isra ini ya. Tapi nanti coba dibuka lagi Quran ya, karena saya juga lupa. Al-Isra kalau tidak salah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi di sini wa qadha rabbuka alla ta'budu ya, bagi anak-anak bagi kedua orang tua hendaknya mendidik anak-anak tersebut untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pada ayat ini tauhidullah ya, atau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengutamakan Allah. Itu ayatnya kemudian disambung setelahnya adalah wabil walidaini ihsana ya. Dengan kita mentauhidkan Allah, tidak meminta Allah dengan apapun, Allah kemudian berikutnya memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, salah satu indikator
kita adalah anak yang baik adalah hendaknya kita jangan berkata ya. Atau bahasa lainnya dari ini adalah gitu ya, atau moh gitu ya, atau apa gitu ya, bilang umur ke orang tua atau apalah yang senada dengan itu ya. Nah, atau maksudnya adalah kita jangan sampai mendurhakai kedua orang tua ya. Karena kenapa? Karena perjuangan ibu bapak itu luar biasa sekali jamaah sekalian ya. Perjuangan ayah ibu kita, umi abi kita, mama papa kita, papi mami kita, itu luar biasa sekali perjuangannya ya. Khususnya buat mami, umi, gitu ya, emak, gitu. Itu ibu, itu luar biasa sekali perjuangannya. Ya salah satu perjuangannya saya lihat di istri saya sendiri ya, Mbak Mai. Gitu. Biasanya pada saat menjelang kelahiran itu luar biasa sekali perjuangannya ya. Jadi masya Allah sejak mengandung itu udah capek banget karena apa? Bayangkan di perutnya membawa beban 3 kilo gitu ya. Nah, ini bapak-bapak, calon bapak-bapak coba aja ya bawa batu diikat gitu. Beratnya kayak apa itu? Itu baru mengandungnya, belum kemudian nanti ada mualnya gitu ya. Kemudian ada juga saat menjelang kelahirannya ada kontraksinya gitu. Wah itu perjuangannya luar biasa sekali. Ya sampai belum kemudian melahirkannya, ngedengnya gitu. Nah, ini butuh perjuangan yang luar biasa sekali. Ya. Setelah itu nanti menyusui ya selama kurang lebih 2 tahun. Ya kemudian mendidiknya dan sebagainya. Ini perjuangan ibu-ibu. Kemudian bapak-bapaknya juga berjuang dengan cara apa? Dengan cara bekerja, gitu ya, menjemput rezeki ya dan sebagainya. Nah, ini perjuangan bapak-bapaknya. Nah, kemudian nanti perjuangan inilah kenapa bapak ibu itu perlu dan sangat perlu sekali untuk kita baktikan, ya, sangat perlu sekali untuk kita hormati, sangat perlu sekali untuk kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hendaknya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Seperti contohnya adalah doa yang sering kita baca di zikir kita barangkali misalkan Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah salah satu contoh doa yang sangat simpel sekali yang bisa kita panjatkan dalam setiap doa kita, dalam setiap zikir kita, agar kemudian kedua orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal dunia, itu bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu bentuk bakti lainnya adalah dengan bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Nah, ini adalah beberapa contoh bakti kepada kedua orang tua agar kemudian kita ini bisa menjadi anak yang soleh dan soleh, insya Allah. Baik, karena sudah mulai memasuki waktu maghrib, kita tutup dulu majlis kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati.